Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dari kita kecil pasti pernah mendengar nasihat dan juga pasti pernah menasehati sesama teman atau juga dari orang besar menasehati adik-adik, dari orang tua menasehati anaknya. Artinya nasihat itu pasti kita terima dan kita juga pernah memberikan nasihat. Oleh karena itu bagaimana tentang nasihat itu? Nah, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikianlah firman Tuhan. Nah, renungan kita hari ini adalah bagaimana Timotius, anak rohani daripada Paulus, melayani di kota Efesus. Di kota Efesus ini terjadi banyak sekali ajaran-ajaran sesat, di mana ada penyembahan berhala dan kemudian mereka sibuk dengan dongeng-dongeng nenek moyangnya. Disinilah Paulus mau mengingatkan Timotius bagaimana cara memberikan nasihat. Tentu nasihat itu adalah bagian daripada dorongan, ya, ajaran, dorongan, bisa berisi juga teguran yang berasal daripada firman Tuhan. Nah, disinilah tentu apa yang menjadi motivasi memberikan nasihat itu. Tentu motivasi yang memberikan nasihat itu adalah iman. Itu dia. Bukan karena melihat kita lebih, tetapi iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan. Karena itu dikatakan ketika sudah ada motivasinya iman, pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah kasih. Sehingga nasihat itu adalah bagaimana hidup di dalam kasih yang bisa saling memperbaharui satu sama lain. Sehingga tujuan perkataan, tindakan itu benar-benar dari hati yang murni. Tujuannya adalah supaya ada perubahan di dalam hidup manusia. Tentu nasihat itu timbul dari apa? Karena hati yang suci. Jadi hati itu kan kalau Amsal Salomo bilang jagalah hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati juga untuk memberikan nasihat. Supaya apa? Nasihat itu tidak lahir dari sebuah kemarahan, kebencian, atau luka batin. Karena itu kita boleh berdamai dengan hati kita, berdamai dengan keadaan kita. Ketika kita sudah berdamai, kita berarti otomatis kita sudah mengampuni. Sehingga nasihat itu adalah ya motivasinya kasih dengan hati yang suci. Artinya bagaimana bukan dengan kepura-puraan, tetapi dengan ketulusan. Kemudian dikatakan juga dengan hati yang murni. Hati itu adalah batin. Hati itu adalah pemberian Tuhan. Artinya bagaimana? Tentu di dalam nasihat itu adalah tidak menyakiti satu sama lain, tidak mencari keuntungan, tetapi benar-benar dari hati nurani yang murni, katakannya. Murni berarti tidak ada campuran satupun. Kalau dikatakan air yang murni berarti dari mata air, dari sumber yang asli. Kemudian susu yang murni betul-betul belum ada campuran dari yang lain. Sehingga tentu firman Tuhan itu sebagai dasar kita untuk menasehati dengan hati nurani yang murni. Dan kemudian firman Tuhan katakan iman. Tadi saya sudah singgung bagaimana ketika kita menasehati orang tua yang menasehati anaknya, ketika orang tua menjadi patron buat anak-anaknya. Artinya bagaimana orang tua itu kan dibentuk oleh Allah di dalam sebuah persekutuan yang dinamakan pernikahan.
orang tua yang beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti anak-anaknya juga percaya kepada Tuhan. Karena itu di dalam kehidupan yang nyata itu bahwa bagaimana konsistensi rumah atau keluarga itu sebagai tempat kita belajar untuk firman Tuhan. Oleh karena itu disinilah kesungguhan kita untuk menasehati dengan hati yang murni dan dengan tulus, ikhlas, dan terlebih juga kita saling mendoakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, ajarkan kami untuk saling menasihati, berikan roh-Mu kepada kami Tuhan, supaya ketika kami menasihati, karena panggilan kami kepada Kristus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.